Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait rencana aksi perubahan dalam kegiatan orientasi PPPK tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Rohana. Saat ini saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Latar belakang dari rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah peran guru bukan lagi sebagai transfer of knowledge atau guru merupakan satu-satunya sumber belajar, melainkan guru sebagai mediator dan fasilitator untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Dengan demikian, guru perlu mengikuti perkembangan zaman, begitu juga dengan peserta didik perlu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di zamannya. Pembelajaran bermakna dan inovatif sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman peserta didik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, hendaknya guru dapat memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi dan memotivasi belajar peserta didik. Adapun maksud dan tujuan dari rencana aksi perubahan ini adalah 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada siswa sehingga motivasi siswa dalam belajar dapat meningkat. Yang kedua, mengasah kemampuan inovasi dan kreativitas guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Dan kegiatan rencana kerja yang akan saya lakukan yaitu dimulai pada bulan Januari 2024 sampai dengan Januari 2028 yang bertempat di SMP Negeri 1 Babakan. Isu yang diambil dari rencana aksi perubahan ini adalah 1. Kurangnya motivasi belajar siswa, dan yang kedua adalah proses pembelajaran yang kurang menarik. Solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menarik dan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Contohnya, 1. Model pembelajaran game-based learning, yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek, dan yang ketiga adalah model pembelajaran self-organized learning environment. Model pembelajaran game-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan dan melibatkan aplikasi games yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Sebagai alternatif lainnya, aplikasi game ini diterapkan melalui digital seperti Quizzes, Woodwall, dan lain sebagainya. Sedangkan model pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan model pembelajaran self-organized learning environment adalah model pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk belajar sebagai kelompok, menjawab tugas berupa pertanyaan dengan melakukan investigasi atau pencarian menggunakan internet, kemudian peserta didik memaparkan temuan kolektif mereka di depan kelas. Rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah 1. Observasi tentang kesulitan belajar pada peserta didik. Tujuan kinerja, mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik. Indikator pencapaian, kegiatan observasi dilakukan dengan cara menerapkan berbagai model pembelajaran. Dan waktu pelaksanaannya tahun 2024. Yang kedua, mengevaluasi proses kegiatan observasi. Tujuan kinerja, untuk mengetahui model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan model pembelajaran yang membuat peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Indikator pencapaian, memilah dan memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Waktu pelaksanaan tahun 2024. Yang ketiga, menyusun perangkat ajar dan mempraktekkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kinerja, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Indikator pencapaian, menerapkan model pembelajaran game-based learning pada proses pembelajaran. Waktu perolehan tahun 2025.
Yang keempat, menyusun perangkat ajar dan mempraktikkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kinerja, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Indikator pencapaian, menerapkan model pembelajaran berbasis proyek pada proses pembelajaran. Waktu perolehan tahun 2026. Yang kelima, menyusun perangkat ajar dan mempraktikkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kinerja, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Indikator pencapaian, menerapkan model pembelajaran self-organized learning environment pada proses pembelajaran. Waktu perolehan tahun 2027. Yang keenam, berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah mengenai model pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kinerja, mengadakan kegiatan pelatihan bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah mengenai penerapan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Indikator pencapaian, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Waktu perolehan tahun 2027. Yang ketujuh, evaluasi kinerja selama kontrak 5 tahun. Tujuan kinerja, mengetahui pencapaian keberhasilan rencana hasil kerja selama kontrak berlaku. Indikator pencapaian, mengevaluasi rencana hasil kerja selama kontrak 5 tahun. Waktu perolehan tahun 2028. Kesimpulan dari rencana aksi perubahan yang saya buat adalah model pembelajaran dan cara penyampaian yang dilakukan guru sangat mempengaruhi motivasi peserta didik pada materi pembelajaran. Dari identifikasi masalah yang dipilih, yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Babakan, diharapkan dengan menerapkan model pembelajaran modern dan berbasis IT yang kegiatannya lebih berpusat pada peserta didik dan melalui pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik dapat menikmati dan lebih memahami serta termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. What time is it? Lihat jam berapa? 8.30. 8.30 bahasa Inggrisnya. Ini aham pas. Ya, betul. Yang tugasnya ada dua. Yang pertama, make short video such as a TikTok, IG atau YouTube about your activity in your classroom, at your school or at home. Maksudnya gimana Bu? Memberikan contoh kegiatan present continuous. Contohnya kamu lagi membaca buku di video dulu, tetapi muncul kalimat I'm reading a book right now, begitu. Ya, sudah paham dong pembuatan video melalui TikTok, IG Reels atau gitu kan? Nah, kalian itu di contoh-contoh kalimat present continuous. Kemudian yang kedua nanti send your link, itu cuma butuh linknya. Send your link video yang sudah diupload ya. Kemudian kirim linknya ke Facebook ya, supaya ibu tahu hasilnya seperti apa. Itu untuk yang bagian A. It's about your baby, only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you, 날 걱정하니. It's you, 날 웃게 하니. 말 안 해도 돼, but what do you say? 멀리 든 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 난
penentuannya bukan siapa saya dekat dengan si A, saya dekat dengan si B, tidak, tapi akan random disesuaikan dengan kertas yang akan kalian pilih. Paham? Paham? Beri nama kelompoknya, kemudian kalian kerjakan match the description with the picture, ya. Setelah selesai diskusinya, nanti kalian you have to presentation your description in front of the classroom. Okay? Do you understand? Yes. Okay. Kalau sudah paham, lanjutkan, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, we are from group profession. And I am Indonesia presenters. My friends are Aras, Melly, Linda, Hajat, and Sam. We are going to present off this video. What I have used and my color is red. I have shown card here. To spend and how I am. It is the 11. Okay. Next, number 2. Okay, thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You must from for group 2 atau group profession. Sekian pemaparan terkait rencana aksi perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.